Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya. Karena pada dasarnya istri saya selalu menentang ketika saya menjadi orang pemerintah. Saat Pak SBY minta saya menjadi Dirut PLN dan kemudian menjadi Menteri BUMN, istri saya menentang keras. Istri saya selalu menyampaikan kepada saya, dan bahkan kalau lagi ada KPK menangkap orang korupsi, istri saya selalu menggeret saya ke depan televisi. Lihat tuh, nanti kamu seperti itu, ditangkap di televisi seperti itu. Istri saya bilang, untuk apa? Hidup sudah makmur, anak-anak sukses, cucu-cucu lucu-lucu. Untuk apa? Nanti kamu ditangkap seperti itu. Saya akhirnya menyampaikan kepada istri saya bahwa nanti kalau saya jadi presiden, koruptor jangan hanya dipidanakan, jangan hanya masuk penjara, tapi harus digugat secara perdata agar harta negara bisa kembali kepada negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya. Ternyata istri saya mendukung, bahkan hadir di forum ini. Lebih dari itu, saya lebih kaget lagi karena dia ternyata hari ini menggunakan jilbab biru. Minta berdiri sebentar. Itu saya. Ya. Baik, makasih. Saya sangat pengen meneruskan apa yang sudah dicapai oleh Pak SBY. Tidak gampang mencapai prestasi seperti yang dilakukan Pak SBY. Saya pengen meneruskan itu. Tidak boleh negara ini belok lagi, tidak boleh. Harus diteruskan. Tentu dengan berbagai perubahan. Misalnya kita harus meneruskan ekonomi kita harus tetap tumbuh di atas 6,3%. Mengapa? Ada 3 hal. Kenapa kita harus tetap tumbuh di atas 6,3%? Pertama, kita masih punya rakyat yang sangat miskin berjumlah sekitar 30 juta orang. 30 juta orang bisa dibilang masih 30 juta orang, bisa dibilang tinggal 30 juta orang. Terserah. Kita masih punya yang hampir miskin 60 juta orang. Berarti total masih sekitar 90 juta orang. Ini tidak bisa diselesaikan dengan pidato, tidak bisa diselesaikan dengan orasi, tidak bisa diselesaikan dengan agitasi. Ini hanya bisa diselesaikan dengan kerja. Kita cari orang yang mau bekerja di negeri ini. Alasan kedua, mengapa kita harus tetap tumbuh di atas 6,3%. Kita ini negara yang besar. Kita harus mengejar negara-negara besar. Kalau kita bisa tumbuh di atas 6,3% selama 5 tahun berturut-turut, kita bisa mengalahkan Meksiko, kita bisa mengalahkan Spanyol. Kita akan bisa menjadi negara terbesar nomor 9 terbesar di dunia. Spanyol yang dulu menjajah kita bisa kita kalahkan ekonominya. Tentu jangan berharap sepak bolanya mengalahkan Barcelona atau Real Madrid dulu. Itu perlu waktu. Tetapi ekonominya bisa kita kalahkan. Alasan ketiga, mengapa kita harus tumbuh di atas 6,3% setiap tahun. Karena kita ini bisa, bukan tidak bisa. Kita bisa. Masalahnya kita mau atau tidak mau. Kalau pemerintah, DPR, hukum, yudikatif bersatu, kita bisa melakukan apa saja. Seperti Pak Dino tadi sampaikan. Itu bisa. Dan dengan demikian kita tinggal satu pertanyaan. Mengapa setiap ekonomi kita tumbuh di atas 6% 5 tahun berturut-turut,
selalu diikuti dengan gejolak ekonomi seperti sekarang ini. Kenapa? Kenapa kalau tumbuh di atas 6% selama 5 tahun berturut-turut selalu terjadi gejolak? 2003, 2008, sekarang. Mengapa? Karena impor kita terlalu besar. Kita pernah hampir berhasil menjadi negara industri pada akhir pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, pada akhir Orde Baru. Waktu itu kita hampir bisa menjadi masyarakat industri. Tapi karena mega krisis pada tahun 98, bangsa industri kita, para industriawan kita beralih kembali menjadi bangsa pedagang. Dulunya mereka pedagang, kemudian menjadi masyarakat industri. Gara-gara krisis beralih lagi menjadi pedagang. Impor lebih gampang daripada ngurus pabrik. Impor lebih gampang daripada ngurus buruh. Karena itu segala macam diimpor. Segala macam diimpor. Ini bukan soal kebijakan, tetapi memang masyarakat kita sejak tahun 98 berubah dari masyarakat industri yang hampir jadi kembali kepada masyarakat pedagang. Ini dalam 5 tahun ke depan harus diselesaikan. Harus diselesaikan, mengubah kembali masyarakat pedagang kita menjadi masyarakat industri. Kebijakan ini harus kita lakukan dalam 5 tahun. Inilah yang bisa saya sampaikan malam ini. Tentu saya ingin ngomong hukum, ingin ngomong pendidikan, ingin ngomong EJM, tetapi waktu hanya 5 menit. Tentu tidak baik kalau saya menghabiskan waktu itu. Terima kasih. Kerja, kerja, kerja demi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan aplaus meriah untuk seluruh peserta konvensi. Demikianlah launching dan pidato deklarasi 11 peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat 2014. Marilah kita saksikan kembali persembahan lagu dan musik dengan judul Ku Yakin Sampai di Sana oleh Mira dan Arfan, karya ciptaan